Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Judul renungan kita pada hari ini adalah demi yang utama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Seorang petani memikul kayu bakar sedang dalam perjalanan pulang ketika adiknya menjemput. "Istrimu melahirkan," seru adiknya. Petani itu berusaha bersegera, tetapi kayu bakar itu amat menghambat. "Buang kayu bakar itu," desa adiknya. "Istri dan anakmu menunggu." Petani itu tersadar, dia buang beban yang menghambatnya, dia berlari pulang untuk istri dan anaknya. Tidak hanya hal buruk, hal baik pun bisa membelenggu. Lihat kisah di atas. Bagi petani tradisional, kayu bakar itu penting. Tetapi ketika yang penting berhadapan dengan yang utama, masalahnya adalah prioritas. Kayu bakar jelas tidak bisa dibandingkan dengan istri dan anak. Petani itu keliru ketika yang utama menunggu, dia mempertahankan hal yang lain yang nilainya jauh lebih kecil dan yang menghambat langkahnya menuju yang utama. Rasul Paulus memberikan teladan. Dia dulu adalah seorang Farisi, warga elit dengan banyak hal istimewa, kedudukan tinggi, fasilitas, dekat dengan penguasa, dan sebagainya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, tulisnya. Semua yang dulu dia anggap berharga, dia tinggalkan, bahkan dia merasa rugi karena pernah terbelenggu oleh hal-hal tersebut. Mengapa? Karena dia menemukan yang utama dalam hidup, yaitu Kristus. Menanggalkan hal-hal yang berharga telah lama kita rangkul, bukanlah soal mudah. Tetapi hidup adalah soal prioritas. Dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama dalam saat pergumulan iman, kita harus selalu memilih yang utama. Kita harus selalu memilih yang utama dan yang paling bernilai dalam hidup. Tulisan daripada O.S. Ryle. Oke, sekarang mari kita lihat sesuatu yang harus diingini dan dikejar oleh setiap orang yang percaya pada Tuhan. Apakah itu? Kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 14 ya, sampai 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku sendiri tak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dulu sebelum mengenal Kristus, mungkin kekayaan itu begitu menarik bagi sebagian orang. Sehingga fokus daripada orang-orang tersebut mengejar kekayaan lebih dari segalanya. Dulu sebelum mengenal Kristus, hobi itu mungkin nomor satu, yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ada orang yang coba-coba ganggu hobi, waduh, orang itu bisa bermasalah. Gitu ya. Tetapi setelah mengenal Kristus, tidak lagi demikian. Nah, kalau saya pribadi, dulu sebelum mengenal Kristus, musik rock, saya suka musik rock ya, menjadi bagian yang tidak bisa dihilangkan dari hidup saya. Saya ketika belajar matematika, saya ketika waktu senggang, baik waktu serius, selalu musik rock itu menjadi bagian dari hidup saya. Jadi seperti Guns N' Roses, Bon Jovi, Metallica, Deep Purple, itu semua menjadi bagian dari kehidupan saya. Tetapi setelah mengenal Kristus, Tuhan mengganti kesukaan saya dari musik rock menjadi kesukaan terhadap lagu-lagu rohani. Saudara, bukan berarti setiap daripada musik rock itu sesat.
Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi jika Anda tidak memiliki kerinduan dalam segala aspek kehidupan terhadap Kristus, maka yang terjadi adalah Anda tidak bisa dengan enak gitu dalam melayani Tuhan. Contoh dalam hal ini bidang musik. Saudara, waktu itu saya sangat ingin sekali belajar gitar. Saya ingin menjadi seperti Slash, gitarisnya Guns N' Roses gitu ya. Terus ada seorang teman saya yang mengatakan, kamu kalau mau belajar gitar, belajarlah lagu rohani. Karena chord-chordnya lagu rohani itu gampang. Usul itu saya turuti dan saya diajari oleh seseorang Kristen yang bisa gitar. Dan saya mulai, begitu saya mulai bisa untuk melantunkan suatu lagu dengan gitar. Dan itu adalah lagu rohani. Saya sukacitanya luar biasa. Bukan karena itu lagu rohani, bukan. Karena bisa melantunkan lagu. Setidaknya kunci-kuncinya itu sudah bisa. Nah, karena teman saya ini ngomong belajar lagu rohani, maka saya belajar lagu rohani terus. Dan itu membuat saya semakin jauh dari musik rock. Nah, jadi Tuhan mengganti kesukaan yang dulu menjadi kesukaan-kesukaan baru. Di mana kesukaan itu membantu kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Setidaknya lebih dekat daripada kalau kita hanya gemar musik rock, tetapi tidak terhadap musik rohani. Jadi itu sebabnya kenapa slide ini berjudul, sesuatu pasti ada yang berubah dalam hidupmu. Pasti ada yang berubah ketika Anda berjumpa dengan Kristus. Harus ada yang berubah. Tapi saya tidak tahu perubahan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Yang tahu adalah Anda sendiri. Tidak mungkin ketika Anda sudah mengenal Kristus, maka kehidupanmu itu sama sebelum mengenal Kristus. Itu tidak mungkin. Berarti Anda tidak mengenal siapapun. Ya, Anda cuma tahu Kristus, tetapi tidak mengenal Kristus. Saudara temukan dalam kehidupanmu apa yang berubah. Temukan itu. Explore di sana. Karena Tuhan ingin engkau bekerja dan melayani Tuhan di area tersebut. Saudara, di dalam ayat ke-8, Paulus berbicara, segala sesuatu, bukan cuma bagian besar, sebagian dalam hidupnya, tapi segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan Kristus. Jadi ada penekanan segala sesuatu. Ini mau menunjukkan bahwa pengenalan akan Kristus itu di atas segala-galanya. Jadi supremasi Kristus, keunggulan Kristus, itu jauh lebih layak untuk kita kejar daripada segala kemuliaan duniawi yang pernah bisa kita bayangkan saat ini. Intinya seperti itu. Terus kalimat kedua ngomong gini ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saudara, kalau kita lihat bahasanya Paulus, berarti memang ada hal-hal di dalam dunia ini. Jikalau kita mau memperoleh Kristus, hal-hal itu harus dilepaskan gitu loh. Karena kedua hal itu tidak bisa bersatu. Seperti air dan minyak bertentangan. Tidak bisa menyatu. Gitu ya. Contoh ya misalnya. Bagaimana mungkin Anda bisa ngomong gini, aku mau mengenal Kristus, tetapi aku tidak mau lepaskan judi bola. Misalkan seperti itu. Jadi kalau setiap pertandingan Piala Eropa, Piala Liga Inggris, kompetisi Liga Inggris, atau yang namanya Piala Dunia, selalu taruhan, selalu berjudi bola. Nah, pertanyaannya apakah berjudi bola itu menjadi kesaksian yang baik dari hidupmu untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain? Justru dengan judi bolamu itu semakin membuat Anda tuh jauh dari Tuhan. Dan
membuat kehidupan Anda tak bisa dicontoh oleh orang lain. Tidak bisa menjadi teladan sebagai seorang Kristen yang baik kepada orang yang belum percaya Tuhan. Itu salah satu contoh harus dilepaskan. Jadi saya tidak tahu dosa-dosa apa yang sekarang ini sedang Anda pegang erat-erat. Tetapi firman Tuhan pada hari ini berkata, Anda harus melepaskan dosa-dosa itu. Supaya Anda bisa memperoleh Kristus, mengenal Kristus lebih baik lagi. Dan Anda harus menganggapnya sampah daripada semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara harus memutuskan hari ini. Konsep pembenaran karena anugerah. Ini penting sekali ya. Jadi di sini Paulus mengajarkan sekali lagi, kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bukan berdasarkan perbuatan baik. Jadi di sini diulangi sekali lagi ya. Manusia itu diselamatkan karena iman kepada Kristus. Sedangkan iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tidak mungkin seseorang itu memiliki iman tanpa mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Karena imannya dasarnya apa? Kalau firman Tuhan itu tidak pernah dia dengar. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ada dua ayat yang secara eksplisit menurut saya, ini yang menjelaskan tentang manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Yaitu dalam Efesus 2, pasal yang kedua ya, ayat 8-10, dan 2 Timotius 1, ayat yang ke-9. Nah, karena dua ayat ini sangat penting ya. Setidaknya Anda ingat ayatnya, tempatnya di mana ya. Efesus 2, ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dikatakan, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Efesus 2 menekankan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu. 2 Timotius 1 ayat 9 menekankan tentang itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi sangat jelas di sini. Keselamatan yang kita peroleh itu adalah anugerah. Dan yang namanya anugerah, Anda harus bersyukur berlipat kali ganda. Karena sebenarnya Anda tidak layak. Saya tidak layak. Tetapi kasih karunia Tuhan melayakkan kita untuk diterima di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kita yang berdosa, dihapus keberdosaan kita dan dosa-dosa kita melalui pengantara yang agung yang namanya Yesus Kristus. Sehingga di hadapan Allah kita itu suci. Tanpa adanya Kristus, kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita dan tidak ada pengharapan apapun ketika Anda di luar Kristus. Ayat 10 ya, Filipi 3 ayat 10 ini penting ya. Ini ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki keinginan untuk mengenal siapakah Kristus itu? Karena Paulus ini pengen ya, keinginannya itu kenal Kristus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada keinginan daripada kita untuk kenal Kristus enggak? Atau keinginannya kita itu kita tujukan pada hal-hal lain? Apa pengaruhnya kuasa kebangkitan Kristus dengan hidup kita sehari-hari? Karena di sini Paulus ngomong, aku ini mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa pentingnya kebangkitan Tuhan dan relevansinya dalam hidup kita? Ketika Tuhan itu bangkit artinya apa sih? Berarti Dia itu mengalahkan maut. Artinya tidak ada satu kuasa maut pun yang menghalangi Dia, termasuk kematian. Itu untuk menghalangi Dia. Tidak ada.
Jikalau kita sudah tahu fakta ini, berarti tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sehingga kalau kita percaya kepada Kristus, kita sudah benar langkahnya, yaitu kita percaya pada pribadi yang paling berkuasa di muka bumi ini. Bukan hanya di muka bumi ini, tapi di seluruh alam semesta ini. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Itulah artinya kita. Hubungan sama pribadi kita apa dalam kehidupan sehari-hari? Jangan pernah kamu khawatir. Kalau kita percaya, mengandalkan, menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan yang demikian, berarti tidak ada satu kuasa pun di dalam dunia ini yang mampu menghancurkan kita. Betul tidak? Karena kuasa Tuhan senantiasa melindungi kita. Apakah Anda memiliki persekutuan dalam penderitaannya? Maksudnya jikalau Anda itu hidup benar, besar kemungkinan Anda akan menderita. Karena kebenaran yang Anda perjuangkan. Karena Kristus juga demikian. Dia menyatakan dirinya Tuhan. Dia menyatakan dirinya Allah. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Karena itu dia mau dilempari dengan batu. He speaks the truth. Dia bicara tentang kebenaran. Tapi justru karena kebenaran yang dia bicarakan, maka dia mengalami penderitaan. Itu yang akan terjadi. Siapkah kita mengalami hal-hal yang demikian? Yang terakhir, apakah kita memiliki keinginan untuk serupa dengan Kristus? Ada enggak? Atau keinginan kita serupa dengan tokoh-tokoh lain, gitu loh. Sudah seharusnya sebagai seorang yang beriman kepada Yesus, kita memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk serupa dengan Kristus. Saudara perhatikan ini ya. Antusiasme dalam panggilan Tuhan. Aku berlari-lari pada tujuan, menunjukkan antusiasme. Itu ya. Tapi sebelum ke sana kita lihat ayat 12 sampai 13 dulu. Pandanglah senantiasa ke depan. Saudara, ayat 12-13 ini menceritakan, Paulus itu ngomong, bukan berarti kalau aku ngomong seperti itu, aku sudah 100% seluruh kehidupanku untuk dia. Bukan. Paulus ngomong gini ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Maksudnya semua yang diomongkan itu, dia sudah sempurna. Bukan. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi Paulus juga mengatakan bahwa dirinya masih belum sempurna. Tapi Paulus memiliki keinginan tersebut, memiliki hasrat untuk mencapainya. Mencapainya, yaitu mengejarnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjalani hidup dalam persekutuan penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Memperjuangkan kebenaran. Sekalipun untuk itu harus mengalami penderitaan. Saudara-saudara, aku sendiri tak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nah ini ya. Saudara, ketidaksempurnaan saudara tidak bisa menjadi alasan bagi saudara untuk tidak mengikut Kristus. Karena sekalipun Paulus tidak sempurna. Perhatikan kalimat yang berwarna merah. Tetapi ini yang kulakukan. Diam aja? Enggak. Aku melupakan yang di belakangku. Jadi masa lalumu, forget it. Pandanglah terhadap apa yang ada di hadapanmu. Pandang ke depan. Karena masa lalu keberdosaanmu sudah diselesaikan dalam Kristus Yesus di kayu salib. Sekarang pandanglah ke depan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Serupa menjadi serupa dengan Kristus. Untuk memberitakan kebenaran. Menyebarkan kebenaran. Kepada setiap orang yang belum percaya. Dan hidup di dalam Kristus. Jadi, apakah kita? Sekalipun kita belum sempurna. Sudah memiliki hasrat. Untuk mencapainya. Sama seperti hasrat yang dimiliki oleh Paulus. Yang terakhir. Paulus ngomong, aku berlari-lari sampai tujuan. Untuk memperoleh panggilan sorgawi. Saudara, ini ada hubungan antara antusiasme dan panggilan Tuhan. Saudara itu dipanggil Kristus untuk jadi apa? Bidang pelayanan apa yang membuat hati Anda itu berkobar-kobar dan semangat untuk melayani Tuhan? Semangat sekali untuk melayani Tuhan. Kalau Anda tanya saya akan jawab dengan tegas di bidang apologetika. How to defend our faith. Itu yang membuat saya excited, bersemangat. Karena itu bidang saya.
Karena saya yakin Tuhan memanggil saya dalam bidang itu. Tuhan taruh kegemaran itu di dalam hati saya. Menyelidiki firman Tuhan, kata-kata Yesus yang sulit, ucapan perjanjian lama yang sulit. Hal-hal yang kelihatannya kok bertentangan. Terus hal-hal belajar tentang sejarah, geografis, tentang bahasa asli beberapa, untuk menjelaskan lebih jelas tentang firman Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan terhadap hidup saya. Saya tidak tahu panggilan Tuhan terhadap hidupmu apa. Tetapi hidupilah panggilan itu dengan tidak jemu-jemu. Hidupilah panggilan itu dengan semangat. 45, semangat yang berapi-api. Berlari-lari sampai tujuan itu semangat orangnya ya. Orang jalan ngesot sama berlari itu beda. Orang yang berlari ini semangat sekali. Hendaklah Anda dalam kehidupan sehari-hari tetap semangat untuk mencapai apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.